Bermain di Liga Belanda, menjadi pemain reguler pula, usianya pun masih muda. Pintu sukses di Eropa pun masih terbuka. Tapi, kenapa ia memilih karir di Indonesia? Apakah ini penurunan karir? Kali ini kita akan bedah perjalanan karir sepak bola dan keputusan beraninya berkarir di Indonesia. Iya, si bocil kematian Eliano Renders. Liga Belanda ibarat pabrik pemain. Banyak pemain kelas Eropa, bahkan dunia, dibentuk dari ketatnya sistem sepak bola Belanda. Di sana, pemain dibentuk dengan sistem liga yang sangat baik. Pemahaman sepak bola dan disiplin tinggi diajarkan sejak dini. Eliano Renders tumbuh di lingkungan itu. Ia bukan pemain dadakan. Ia juga bukan produk viral. Ia adalah produk sistem. Dari usia muda, ia dilatih memahami ruang, dilatih untuk scanning sebelum menerima bola, dan dilatih untuk tahu kemana arah pressing lawan. Ini hal yang sering tidak terlihat di layar. Belanda membentuk pemain yang mengerti tempo, dan itu menjadi modal yang mahal. Karirnya berkembang lewat akademi, dan di usia 17 tahun, Eliano menandatangani kontrak profesionalnya bersama Zwolle. Dan disinilah realitas sepak bola profesionalnya dimulai. Klub seperti Zwolle memang tidak selegendaris Ajax, tidak juga sesukses PSV, dan bukan klub besar seperti Feyenoord. Tapi justru di klub seperti inilah mental seorang pemain dibentuk. Eliano menembus tim utama di usia muda, dan itu bukan perkara mudah. Ia bermain sebagai winger kanan, kadang sebagai wingback. Kadang ditarik lebih ke dalam membantu build up. Artinya apa? Artinya ia dipercaya bisa membaca permainan. Ia bukan hanya sekedar pelari di sisi lapangan, tapi ia adalah bagian dari sistem. Di Eredivisie, tempo tinggi adalah standar. Tekanan fisik bukan basa-basi. Dan Eliano bertahan di level itu bertahun-tahun. Memang bukan superstar, tapi ia konsisten. Dan konsistensi di Eropa itu mahal. Setiap pemain muda di Eropa hampir pasti mengalami fase dipinjamkan, bukan karena bermain jelek, tapi untuk mendapatkan menit bermain, sekaligus ujian mental bagi pemain muda. Eliano dipinjamkan ke Jong Utrecht di Divisi 2. Di sana permainan lebih keras, lebih direct, dan lebih banyak duel. Ia bermain reguler, mendapatkan banyak menit bermain, dan merasakan atmosfer pertandingan yang ketat. Ini fase penting, karena bagi pemain muda, menit bermain sangatlah penting. Karena pemain muda tak boleh busuk di bangku cadangan. Ia harus merasakan duel-duel yang keras, wajib menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat, beradu skill dengan pemain-pemain yang lebih pintar. Dan pengalaman itu nanti jadi bekal penting ketika ia pindah ke Indonesia. Pemain kelahiran 23 Oktober tahun 2000 itu berani mengambil langkah yang paling krusial dalam karirnya. Pada 30 September 2024 lalu, adik dari pemain Manchester City, Tijani Renders, memutuskan menjadi warga negara Indonesia dan memilih memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini membuatnya bisa tampil di level internasional bersama Garuda, berbeda dengan kakaknya yang memilih di Belanda. Banyak yang melihat ini sebagai keputusan emosional, tapi dalam sepak bola profesional, keputusan seperti ini jarang murni emosional. Tapi ini strategi. Di Belanda, persaingan masuk timnas sangat susah. Pemain kelas dunia
berjejer, namun slot terbatas. Tapi di Indonesia, kesempatan sangat besar, panggung internasional terbuka, dan exposure Asia jauh lebih besar daripada sekedar pemain rotasi di Eropa. Ketika Persib mengumumkan kedatangannya, reaksi publik pun terbelah. Ada yang bilang, ini penurunan level dan karir. Dari sistem yang bagus di era divisi malah pindah ke Liga 1. Dan memang, pindah dari Eropa ke Indonesia bukan sekadar pindah liga. Ini pindah kultur sepak bola. Di Liga Belanda, lapangannya rata berstandar. Wasit yang memimpin selalu konsisten. Tempo permainan stabil. Taktik dan disiplin jadi modal mengarungi liga. Tapi di Indonesia, tempo bisa naik turun drastis. Atmosfer stadion panas luar biasa. Tekanan supporter masif. Transisi permainan tak beraturan. Dan Eliano masuk ke dunia yang berbeda. Tapi disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Bojan Hodak bukan pelatih sembarangan. Ia pelatih yang paham struktur. Persib butuh pemain yang disiplin dalam posisi, bisa membantu build up, tidak panik saat ditekan, dan bisa bermain di berbagai posisi. Nah, Eliano memenuhi profil itu. Di Persib, Eliano bisa bermain di posisi wing back kiri dan kanan. Kemampuan saat bertahan dan menyerang sangat baik. Saat bertahan, ia tenang dan lugas ketika menghadapi winger-winger lawan. Dan ia rajin membantu serangan ke depan dengan tusukan dan crossing-crossingnya. Bahkan, akhir-akhir ini Bojan Hodak sering menempatkan Eliano di posisi gelandang bertahan. Meski bertubuh mungil, Eliano tak gentar berduel dengan gelandang-gelandang lawan. Bahkan serangan-serangan lawan berhenti di kaki Eliano. Ini penting karena sepak bola modern saat ini tak hanya menuntut satu posisi, tapi menguasai berbagai posisi. Dan ini akan jadi senjata yang dibutuhkan oleh tim. Eliano bukan tipe pemain yang tiap minggu bikin gol spektakuler. Ia bukan pemain yang suka unjuk skill seperti pemain Brazil. Tapi ia punya hal yang lebih menonjol. Sentuhan pertamanya rapi. Tahu kapan bola harus dialirkan, kesadaran posisi yang baik, ngotot, dan stamina yang luar biasa. Ia jarang ceroboh saat buang bola. Ia jarang sekali salah posisi. Dan di tim juara, pemain seperti ini krusial karena sistem butuh keseimbangan. Liga Indonesia bukan Eredivisie. Fisik dituntut lebih keras. Duel antar pemain lebih brutal. Dan tekanan supporter sangat luar biasa. Jika ia tidak meningkatkan agresivitas, ia bisa tenggelam. Jika ia tidak berperan di dalam pertandingan, ia bisa dianggap biasa saja. Dan publik Indonesia tidak sabar. Pemain jebolan Eropa harus lebih bagus. Mereka dituntut jadi pembeda, dan ini tekanan yang sangat nyata. Persib tidak hanya mendapatkan pemain, tapi Persib mendapatkan mentalitas Eropa. Dan pemain yang berpikir secara taktis serta disiplin di dalam sistem. Jika dikombinasikan dengan talenta lokal, apalagi dengan atmosfer Bandung yang gila, ini bisa jadi campuran berbahaya bagi lawan. Jika ia konsisten bermain Spartan dan bisa menerjemahkan keinginan Bojan Hodak, baik di Liga maupun di kompetisi Asia, maka keputusan pindah dari Liga Belanda ke Liga Indonesia bukan keputusan buruk. Dan di Persib, Eliano sedang mengukir namanya dalam sejarah klub kebanggaan Jawa Barat ini. Eliano Renders sudah meninggalkan zona nyaman di Eropa. Ia memilih tantangan yang berbeda.
Ia memilih ekspektasi tinggi dan ia juga memilih Persib. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah ia datang sekedar bermain saja? Atau untuk benar-benar mengubah standar permainan di Liga 1? Karena jika ia berhasil, ini bukan cuma transfer. Ini simbol bahwa Liga Indonesia mulai dilirik serius oleh pemain yang dipesarkan di Eropa. Dan kalau itu terjadi, peta kekuatan sepak bola nasional bisa berubah.